Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas sifat-sifat fungsi komposisi. Terdapat satu hal yang harus diperhatikan ketika mengkomposisikan dua fungsi, yaitu F bundaran G X tidak sama dengan G bundaran Fx. Komposisi adalah hal yang tidak sama dengan perkalian, yaitu misalnya Fx dikali Gx sama dengan Gx dikali Fx, tetapi F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama, fungsi komposisi tidak bersifat komutatif, yaitu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Contohnya, diketahui Fx 2x plus 1 dan Gx sama dengan x kuadrat. Apakah fungsi tersebut bersifat komutatif? Kalau fungsi tersebut menanyakan sifat komutatif, kita harus mencari dulu F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Untuk F bundaran Gx, kita tulis rumusnya F buka kurung Gx tutup kurung 2 kali. Jadi Gx nya isi dan F nya tempat. Gx nya kita tulis, Gx nya tadi adalah x kuadrat, tempatnya adalah F. Jadi x kuadrat di sini kita masukkan ke dalam 2, x nya ini diganti dengan x kuadrat plus 1. Jadi ini hasilnya 2, ini diganti x kuadrat plus 1. Kemudian kalau G bundaran F, kita tulis dulu rumusnya G F X. Fx nya berapa? 2x plus 1. 2x plus 1. G nya x kuadrat. Jadi 2x plus 1 ini kita masukkan ke dalam x kuadrat. Jadi x nya itu kita ganti dengan 2x plus 1. Di sini 2x plus 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Nah, untuk mencari hasilnya silahkan diperhatikan nih. Jadi hasilnya 2x dikuadratkan berarti 4x kuadrat. Pangkatnya turun ya, 2 dikali 2x berarti 4x. 4x dikali 1 tetap ya 4x. 1 dikuadratkan adalah 1. Jadi hasilnya 2x plus 1 dikuadratkan 4x kuadrat plus 4x plus 1. Jadi fungsi di atas nih tidak bersifat komutatif karena kenapa? F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua, fungsi komposisi bersifat asosiatif, yaitu F bundaran buka kurung G bundaran H tutup kurung X sama dengan F bundaran G tutup kurung bundaran HX. Contoh, diketahui fungsi Fx sama dengan 2x min 1, Gx 4x plus 5 dan Hx 2x min 3. Di sini perintahnya buktikan fungsi tersebut bersifat asosiatif ya. Buktikan
menuliskan fungsi tersebut bersifat asosiatif. Kita buktikan dulu. Yang kita cari adalah yang pertama G bundaran H, nanti F bundaran G. Kenapa? Kita cari yang ada di dalam kurung, yang dalam nih, G bundaran H dan F bundaran G. Kita tulis rumusnya, G H X sama dengan G, Hx nya kita masukkan, Hx adalah 2x min 3 nih, 2x min 3. G nya siapa? 4x plus 5. Jadi x yang di sini kita isi dengan ini. Jadi 4 dikali 2x min 3 ditambah 5 tambah 5. Jadi 4 dikali 2x 8x, 4 dikali min 3 min 12 ditambah 5, hasilnya 8x berapa ini? Min 7, min 12 plus 5 min 7. Kemudian F bundaran Gx, kita tulis rumusnya, F G X tutup kurung. Jadi F Gx nya kita masukkan 4x plus 5, 4x plus 5 kita masukkan ke F nya 2x min 1. Jadi x yang di sini kita ganti dengan 4x plus 5. Di sini 2 dikali 4x plus 5 dikurang 1. 2 kali 4x berarti 8x. Kemudian 2 dikali 5 plus 10 dikurang 1. 8x plus 9. Oke, kita lanjutkan. Untuk memudahkan kita mencari F bundaran buka kurung G bundaran H tutup kurung X, maka kita misalkan G bundaran HX ini dengan nama lain, misalnya KX. Kita kasih nama ini ya. Jadi kita lebih gampang menuliskan ininya. Jadi di sini F bundaran buka kurung G bundaran H tutup kurung X itu kita bisa tulis dengan gini. F bundaran G bundaran H nya udah ketemu ya, K X. Jadi kita lebih gampang menuliskan rumusnya. Jadi di sini F K X. Oke. F nya kita tulis, Kx nya berapa tuh? Kx kan ini ya. Jadi 8x min 7 kita masukkan ke fungsi F. Berapa ini? 2x min 1. Jadi di sini x nya kita ganti dengan 8x min 7. 2 kali 8x min 7 dikurang 1. 2 kali 8x berarti 16x. 2 kali min 7 min 14 dikurang 1. Jadi di sini 16x min 15. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang ini ya. F bundaran G tutup kurung bundaran H tutup kurung X. Ini F bundaran G kan udah ketemu. Misalnya kita kasih nama dengan LX gitu aja. LX. Jadi di sini kita bisa menuliskan rumusnya L bundaran H X. Jadi di sini kita bisa menulis L H X tutup kurung. Jadi
L, Hx nya kita tulis. Hx nya berapa sih? Nih, 2x min 3. Jadi kita tulis 2x min 3, kita masukkan ke L nya. Ini ya L nya. Jadi di sini 8 dikali 2x min 3 ditambah 9. Nih, 8 kali 2x berarti 16x. 8 kali min 3 min 2, 4 ditambah 9 ya. Jadi hasilnya 16x min 24 plus 9 min 15. Kesimpulannya, jadi fungsi di atas bersifat asosiatif karena dia memenuhi syarat ini ya. Karena F bundaran G bundaran H X itu sama dengan F bundaran G tutup kurung bundaran H X. Jadi kalau memenuhi ini fungsi komposisi ini bersifat asosiatif. Oke, sifat yang ketiga yaitu terdapat fungsi identitas. Disimpulkan dengan IX sama dengan X, jadi F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan F. Contoh, diketahui Fx 5x min 7 dan fungsi identitas Ix sama dengan X. Buktikan fungsi tersebut mempunyai sifat fungsi identitas. Jadi kalau kita mau mengetahui terdapat fungsi identitas atau tidaknya, kita harus membuktikan seperti ini ya. Yang pertama, F bundaran I. Kita tulis rumusnya. F I X. F I X nya siapa? Oh, X ya. Maka Fx-nya nih, Fx-nya kan 5x min 7. Kemudian yang satu I bundaran Fx. Jadi di sini kita tulis I F X tutup kurungnya. IFX. Di sini I kita masukkan Fx-nya. Fx-nya ini ya. 5x min 7. Nah, 5x min 7 itu kita masukkan ke IX. Jadi IX-nya sama dengan X. Jadi 5x min 7 X yang di sini kita ganti dengan 5x min 7. Langsung aja 5x min 7. Oke, kesimpulannya, jadi fungsi di atas terdapat fungsi identitas. Karena apa? Karena memenuhi syarat F bundaran I X sama dengan I bundaran F X sama dengan F. Jadi F bundaran IX itu 5x min 7 dan I bundaran Fx adalah 5x min 7. Kemudian fungsinya adalah 5x min 7. Oke, kita lanjutkan ya ke fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse. Di sini Bu Ida udah merangkum. Jika fungsi f memetakan anggota himpunan A ke B, maka pemetaan dari himpunan B ke A disebut sebagai inverse fungsi f ya. Dan dinyatakan dengan F inverse itu dilambangkan dengan F
pangkat min 1. Ini dibacanya F inverse. Fungsi F memetakan A ke B mempunyai fungsi inverse apabila fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu apa sih? Fungsi yang korespondensi satu-satu. Jadi bijektif itu setiap anggota A tepat memiliki satu pasangan di B. Sehingga dapat ditulis fungsi F memetakan A ke B mempunyai fungsi inverse F inverse memetakan B ke A. Kemudian jadi inverse suatu fungsi dapat dinyatakan suatu fungsi F memetakan A ke B akan mempunyai inverse F inverse B ke A jika fungsi F merupakan fungsi yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini syarat fungsi mempunyai inverse, dia harus korespondensi satu-satu. Nah, ini contohnya nih, misalnya diketahui fungsi yang memetakan A ke B, maka fungsi inverse-nya adalah misalnya fungsi ini fungsi yang memetakan A ke B. Misalnya A itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B-nya itu adalah A, B, C, D. Ini kalau kita tulis dalam diagram terurut, jadi fungsinya ini menjadi yang fungsi ya. Fungsinya menjadi 1, C terus 2, A 3, B 3, B dan 4, D. Kemudian apakah fungsi A ke B ini mempunyai inverse? Jadi kalau kita mencari inverse-nya F inverse, berarti kita tinggal balik ya. F inverse memetakan B ke A. Jadi kita balik, AB-nya arahnya ke sini nih, B ke A. Ya, ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, ini udah korespondensi satu-satu ya, karena setiap anggota B nih tepat memiliki satu pasangan di A. Jadi fungsi inverse-nya, jadi inverse-nya bisa kita tulis seperti ini. Inverse-nya dapat kita tulis, kita balik nih, berarti A, 2 terus B, 3 B, 3 C, 1 C, 1 dan D, 4. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.